Baca doa. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Daraballahu mathalan, sampai ini. Daraba gawe atau ndadekaken sapa Allah Gusti Allah mathalan. Ndadekaken sapa Allah Gusti Allah mathalan ing perumpamaan. Mathalan ing perumpamaan abdan nyatane abad kawula mamlukan kang den miliki sifatun utawi mamlukan iku dadi sifat tumayyizu kang bedakaken apa sifat hu ing abdan minal hurri saking hur wong kang merdeka fa innahu mongko satemene al hur iku abdullahi kaulane Gusti Allah. Maknaning doroba tidak selamanya doroba zaitun amron, gak mukul tok ya. Lek doroba maknane mukul engko seakan amron dipukuli terus ya. Tapi juga ada doroba masalah seperti ini. Doroba masalah, maka maknanya doroba di sini bukan doroba gepuk, tapi doroba ini artinya zakaro wa bayyana. Zakaro nutur, menyebutkan atau menjelaskan. Doroba pun ini wow. Abdan mamluka sifatun tumayyizuhu minal hurri fa innahu abdullah. Layak diru kang ora kuwasa sapa abad ala syai'in ing atase suwiji-wiji li adami milkihi krana ora anane hak milike abad.
Waman lan wong nakiratun utai man iku man nakirah mausufatun kang den sifati ai hurran tegese wong kang merdeka. Man di situ bermakna hurran. Razaqana kang paring rezeki ingsun hu ing man minna saking ingsun rizqan kelawan rezeki hasanan kang bagus. Maksudnya bagus niku halalan, rezeki sing halal. Fahuwa mongko utai man iku yunfiku belanjaaken atau nginfakaken sapa man minhu saking rizqan sirran wa jahran kelawan sirri rahasia wa jahran lan kelawan ngedeng wa jahran lan kelawan ngedeng niku terang-terangan ya. Sirran wa jahran ai yatasarrafu tegese pemerintahan sapa man pemerintahan fihi ing dalam rizqan kaifa hale kaya apa ya sya'u karsa sapa man. Wal awwalu utai kang kawitan yakni abdan mamlukan iku mathalul a'nami mathalul asnami perumpamaane asnam pira-pira brahala. Wathani utai kang nomor loro yakni man marrazaqnahu iku misluhu iku mathaluhu perumpamaane Gusti Allah taala hale maha nur Allah. Hal yastawuna ana ta padha hal yastawuna ana ta padha sapa abdan lan man. Ail abidu tegese pira-pira budak atau kawula al ajasatu kang pira-pira kang apes wal hurrulan wong kang merdeka al mutasarrifu kang pemerintahan. Jawabe hal la ora. Alhamdulillah, alhamdulillah segala puji kulillahi kepada Gusti Allah wahdahu hale maha luhur Allah. Iku lillahi ketua Gusti Allah wahdahu hale sawijining Allah wahdahu hale sawijining Allah. Bal aktsaruhum balik utawi akeh-akeh ahlu Makkah ay ahli Makkah tegese penduduk tanah Makkah iku la ya'lamuna ora weruh sapa aktsaruhum ora weruh sapa aktsaruhum ma ing perkara ora weruh ma ing perkara yasiruna ilaihi yasiruna kang padha dadi sapa aksar ikwilahi maring ma minal adab bayane saking siksa minal adabi bayane saking siksa fa yusyrikuna mongko padha syirik mongko padha nyekutoaken fa yusyrikuna mongko padha nyekutoaken sapa ahlu Makkah sapa ahlu Makkah.
Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan 'abdan mamluka la yaqdiru ala syai' wa man razaqnahu minna rizqan hasana fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra hal yastawun. Dan Allah menjelaskan perumpamaan, yaitu seorang budak yang dimiliki. Kenapa kok pakai mamlukan? Kok gak cukup dengan abdan saja? Maka Allah menjelaskan di sini abdan mamluka, berfirman dengan abdan mamluka, sifatun tumayyizuhu minal hurri fa innahu abdullah. Karena kata mamlukan ini adalah sifatnya abad, yang bisa membedakan abad ini daripada al-hur, orang merdeka ya. Karena kalau abdan tok, ya semua hambanya itu abdan, semua manusia itu abdullah ya, paham maksudnya? Semua manusia abdullah, bahkan semua makhluk abdullah gitu. Padahal yang diinginkan Allah dijelaskan di sini bukan abdun itu, tapi abdun mamluka, budak, bukan sekedar hamba Allah, tapi hamba sahaya atau budak yang dimiliki. Yang membedakan kata mamlukan ini menjadikan beda antara abdan dengan al-hur. Kalau hanya abdan toh, kita orang merdeka al-hur, tapi tetap disebut dengan abdan, abdullah, hamba Allah kan. Maka nggak ada bedanya antara abdan dengan al-hur, karena semuanya abdullah. Maka supaya ini beda antara abdan dengan al-hur, maka disitu disebut dengan abdan mamluka, diberikan sifat ya. Maka di sini disebut sifatun tumayyizuhu minal hurri, itu maksudnya abdan mamluka. Allah memberikan penjelasan, memberikan masal, perumpamaan. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali perumpamaan. Kurang lebih ada 56 perumpamaan dalam Al-Quran. Perumpamaan ini fungsinya, salah satu fungsinya adalah untuk lebih memudahkan pemahaman. Karena perumpamaan itu bisa lebih memberikan gambaran lebih jelas ya, perumpamaan. Jadi disamakan dengan itu, disamakan dengan ini gitu. Kalau kamu misalnya disuruh beli cat, tolong tukono cat nopo warnane biru nopo, biru itu kan banyak warna. Itu kalau kamu ke toko cat ya, cat modern, cat sekarang itu bisa ribuan warna, bukan hanya warna pelangi, abang, hijau, kuning, putih, bukan, ribuan warna. Karena satu warna biru saja itu macamnya ratusan. Biru sing ndi kira-kira. Podo-podo biru misalnya, kalau parpol itu kan banyak yang biru. Ono birune Demokrat, ono birune Nasdem, ono birune apa lagi yang biru? Birune Arema, ono birune Muhammadiyah kan. Ono birune Anur 2. Orang-orang tanya, Anur 2 ini pondok NU apa Muhammadiyah katanya. Kenapa memangnya? Kok warnanya biru? Tidak semua biru Muhammadiyah lah gitu kan. Ini biru Arema gitu. Biru. Sehingga begitu tadi anak yang disuruh beli cat biru nopo? Biru Arema. Oh, nggih, paham gitu. Itu namanya perumpamaan. Bukan lagi berapa persen birunya, kan biru langit. Bahkan kalau orang Madura itu nggak ada hijau itu nggak ono. Biru apa? Biru daun.
Itu kalau orang Madura nyebut hijau itu biru, biru daun, itu biru juga itu. Biru daun. Sehingga ada orang Madura ada nerobos lampu merah, dikejar sama polisi. Begitu diberhentikan, kamu ini tadi melanggar lampu merah tadi ya. Loh enggak Pak, siapa yang melanggar? Tadi lampu merah kamu terobos. Oh enggak, lampunya tadi sudah biru Pak. Polisi ini bingung, di mana ada lampu merah warnanya biru? Warnanya cuma merah, kuning, hijau gitu. Orang Semarang ngomongnya bukan lampu merah, bangjo, abang karo hijau gitu. Lampu ini bang, orang sing ngomong Semarang, ya, ngomongnya bangjo. Kalau di sini kan lampu merah gitu. Padahal lampunya 3, kok disebut merah tok. Itu mendingan 2 yang disebut ya, bangjo, abang hijau, kuning nggak disebut. Tadi sudah biru warnanya itu, kata polisinya. Di mana ada lampu traffic light itu warnanya biru? Lah itu kan merah, kuning, biru. Kalau itu hijau Pak, biru daun. Orang Madura tidak punya hijau ya, adanya biru. Abdan mamluka, Allah memberikan perumpamaan antara budak yang dimiliki ya, yang layak diru ala syai', yang dia tidak bisa ngapa-ngapain, tidak memiliki kemampuan apapun li'adami milki, karena dia tidak punya hak milik. Budak itu tidak punya hak milik karena dia sendiri miliknya majikannya, miliknya sayyidnya. Maka di sini layak diru ala syai'. Para ulama berbeda pendapat mengenai statusnya budak. Hal yamliku ma tahta yadihi minal amwal aw lam yamlikuha. Apakah budak itu bisa memiliki harta atau tidak? Menurut Imam Malik, innahu yamlik ghaira anna milkahu ghairu tammin. Kata Imam Malik, budak itu bisa memiliki, tapi kepemilikannya tidak sempurna. Wa qala Syafi'i, menurut Imam Syafi'i la yamliku aslan. Menurut Imam Syafi'i, budak itu sama sekali tidak punya hak milik. Kenapa demikian? Ya karena dia itu miliknya sayyid, miliknya majikannya. Wa innamal ladzi tahta yadihi milku sayyidihi, apapun yang di bawah tangannya, di bawah kepemilikannya yang dimiliki itu adalah hakikatnya milik majikan. Maka betapa sengsaranya orang yang menjadi budak, kerja rodi. Dulu kakek nenek moyang kita di Indonesia ini waktu dijajah oleh Belanda semuanya dijadikan budak, sama dengan kaum Kibti, kaumnya Fir'aun, semuanya itu kerja rodi di bawah majikannya Fir'aun sebagai raja, bahkan Tuhan. Tapi ternyata Tuhan itu bukan hanya di zamannya Nabi Musa, Fir'aun. Sekarang ada nabi dari Jombang, barusan ini ya, ada nabi baru dari Jombang. Siapa yang dari Jombang? Jangan-jangan masih saudaranya. Dulurin nabi. Dan alhamdulillah sekarang sudah ditangkap nabinya ya. Itu budak. Jadi budak itu kerja rodi, mau kerja dia tidak dapat gaji, cuma dikasih makan aja. Itu budak, nggak ada gajinya. Zaman Belanda, orang tua kita dulu disuruh macul buat sungai. Tapi alhamdulillah sungai itu kemudian begitu Indonesia merdeka, sungainya bisa bermanfaat hingga sekarang, bisa mengaliri irigasi sawah-sawah, memenuhi kebutuhan suplai air ke sawah-sawah. Itu jariahnya budak-budak bangsa Indonesia sebelum zaman kemerdekaan ya. Itu kerja rodi, budak. Makanya Islam itu datang
perbudakan sudah ada. Bukan berarti kalau di fikih disebut diatur mengenai perbudakan, Islam itu kemudian merestui perbudakan, bukan. Islam itu datang sementara perbudakan itu sudah ada. Maka Islam ini ingin membebaskan manusia dari perbudakan, tapi pelan-pelan. Islam itu mainnya pelan-pelan, gak gerusa-gerusu. Khomer saja Islam datang, khomer merajalela, nggak langsung haram ora, dijelaskan ya ono api khomer iku kan, tapi ono madharate, ya ono api tapi ya dosane lebih gede. Nek kate salat ojo cedek-cedek khomer gitu, sampai khomer itu perbuatan setan, sampai ya sudah hentikanlah minuman gitu. Jadi pelan. Jadi orang mulai berkurang, begitu tinggal sedikit langsung diharamkan semuanya. Sama dengan perbudakan itu Islam ingin menghilangkan perbudakan di muka bumi, tapi dengan cara yang cantik. Bagaimana tidak, membebaskan budak itu dianggap satu ibadah. Orang kalau melanggar Ramadan, kehormatan siang Ramadan misalnya, suami istri disuruh merdekakan budak gitu. Ada orang mau pahala yang besar, ya memerdekakan budak. Terus akhirnya dimerdekakan 1, 2, 3, 4. Ya akhirnya kemudian semuanya terbebas dari perbudakan. Sementara orang-orang barat tatkala sadar bahwa perbudakan itu tidak manusiawi, ya, di Jerman dulu, akhirnya pemerintah langsung mengumumkan sudah tidak boleh lagi ada perbudakan dihapus. Orang-orang yang punya budak-budak silakan itu lepaskan mereka semuanya, lepaskan mereka, tidak boleh ada lagi perbudakan, karena perbudakan itu merugikan budaknya, merugikan manusia dan tidak memanusiakan manusia. Itu ayo sudah bebaskan semua, dibebaskan semua yang ada di rumah-rumah, yang ada di camp-camp, semuanya dikeluarin semuanya. Apa walhasil tidak sampai 1 bulan budak-budak ini kemudian balik lagi ke majikannya. Apa kata mereka? Saya lebih enak jadi budak. Kenapa? Tidak dapat makan, begitu dia bebas, dia belum siap kerja, tidak ada lapangan pekerjaan juga, banyak pengangguran akhirnya. Hanya apa mereka, ya sudahlah, saya lebih enak jadi budak gitu. Jadi kecelik pemerintahnya, maksudnya mau membantu budak supaya lepas dari belenggu perbudakan, tapi budaknya sendiri dengan suka rela kembali kepada majikannya. Kenapa? Nggak siap. Karena langsung sekaligus. Beda dengan Islam. Islam kan merdekakan 1, 2, 1. Kalau 1, 2 masih banyak pekerjaan. Ya. Sehingga ada pekerjaan, mapan gitu. Tapi kalau langsung ini, iya kan nggak ada lapangan pekerjaan kalau langsung. Akhirnya nggak nemu makan. Ya sudah, saya lebih enak jadi budak. Yang penting dapat makan gitu. Ya kecelik gitu. Itu loh hukumnya menungso karo hukumnya Gusti Allah. Maka wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kalian nggak tahu. Lek awakmu mung kemeruh tok. Ya menungso. Itu budak. Apakah sama budak itu abdan mamluka la yaqdiru ala syai', yang dia tidak bisa ngapa-ngapain, tidak punya kemampuan berbuat apa-apa karena dia tidak punya hak milik. Wa marrazaqnahu minna rizqan hasana, dan orang, yakni orang di sini adalah orang yang merdeka, yang dia memiliki rizki yang baik, rizki yang halal, kemudian dia menafkahkan hartanya itu baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan, dan dia bisa ngapain aja dengan hartanya kaifa yasha.
Sama nggak kira-kira hal yastawun antara budak yang tidak memiliki apa-apa dengan orang yang merdeka, yang punya harta banyak, dan dia akan berbuat sesuka hati dengan hartanya itu, apa yang dia suka. Hal yastawun, apakah mereka sama? Jawabannya la, tidak. Alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah. Maksudnya apa? Budak tadi adalah perumpamaan dari asnam, apa namanya, berhala. Kemudian orang yang merdeka itu perumpamaannya Allah Ta'ala, ya. Apakah sama? Budak, asnam, patung itu nggak bisa ngapa-ngapain. Digigit semut aja diem, nggak bisa garuk, ya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Mau kepanasan ya pancet, nggak bisa ngapain gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Ini sekedar perumpamaan supaya orang itu terbuka, terbelalak matanya, pengertiannya, kemudian dia bisa terbuka hatinya. Tapi ngono itu tetep gak paham. Wis dikit jelas penjelasan sejelas-jelasnya, bal aktsaruhum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan orang itu tidak tahu. Wis dijelasen ngono pancet. Nggih tapi mboten kepanggih. Jelas. Jadi ternyata menurut para pakar lintas agama, mereka tidak hanya mempelajari Al-Quran tapi mempelajari semua kitab-kitab agama ini. Ternyata orang-orang yang menyembah berhala itu di kitab suci mereka nggak ada Tuhan itu berwujud berhala. Nggak ada di kitab suci mereka itu saja, bukan kitab suci Quran ya, kitab suci mereka itu nggak ada Tuhan itu ada wujudnya, Tuhan itu ada patungnya, ada lukisannya. Raono itu cara bahasa wong Islam bid'ah. Di agama mereka bid'ah yang diada-adakan. Sehingga kemudian seorang ilmuwan ini kemudian tanya kepada para pendeta-pendeta, para rahib-rahibnya itu, kok bisa jadi gini? Di kitab kan nggak ada patung ini, kenapa kamu bikin patung? Pemukanya ditanya, kenapa kamu bikin patung? Kitabnya Tuhanmu nggak ada nggak ada gambarnya, nggak ada gambarannya, bukan patung, bukan lukisan. Kenapa? Maka pemuka agama mereka menjawab, karena umat kami lemah imannya. Orang yang lemah tidak bisa mengerti hakikatnya Tuhan kecuali digambarkan dengan patung yang tangannya ada 7 gitu kan, ataupun yang bentuk yang macam-macam gitu, supaya mereka itu bisa melihat, karena mereka itu akalnya belum berfungsi gitu. Orang kalau akalnya berfungsi, maka tidak membutuhkan mata. Juga barusan ada viral di medsos itu, ada orang yang menggoblok-goblokkan para kiai, para ulama sedunia, orang Islam. Kenapa? Kata dia, masa orang diajak bersyahadat, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, bersaksi. Namanya saksi itu ya bisa lihat. Betul, dia bersaksi kepada Allah, padahal Allah sendiri nggak ada katanya. Ngapain bersaksi? Itu kan pembodohan katanya. Saya tantang semuanya, ayo pembuktian, ayo semuanya ulama sedunia itu semua goblok katanya. Wong Tuhannya itu lo nggak kelihatan, kok bisa diajak bersaksi? Itu kan kalau masuk Islam bodoh katanya. Betul, namanya saksi itu yo delok. Oh gak delok, gak ono, kok iso dijak bersaksi? Dari mana itu? Ngomong panjang lebar, intinya itu kata saksi itu. Nah, kembali kepada pendeta tadi itu, kalau imannya sudah tinggi, maka nanti tidak perlu lagi patung, karena orang itu tidak butuh lagi melihat dengan pandangan mata. Maka sebetulnya di persidangan
Itu ada dua macam saksi. Ada namanya saksi mata, memang dia melihat dengan mata, pengakuannya berdasarkan pengakuan, mbuh yo mbuh ora, tapi ngakune yo gitu. Saksi mata. Ada namanya saksi ahli. Saksi ahli ini tidak melihat dengan mata, tapi dia punya akal, punya kemampuan. Punya kemampuan. Misalnya kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan. Orangnya mati, ditembak. Ditembak, kemudian di persidangan didatangkan barang bukti berupa pistol tadi. Kalibernya sekian misalnya. Ini menurut saksi ini ditembak pada jarak 3 meter. 3 meter. Beberapa saksi mata disebut didatangkan. Oh, ini ditembak. Saya lihat sendiri ini jaraknya sekitar 3 meter, nembak dia. Saksi ahli didatangkan. Bagaimana menurut Anda? Saksi ahli ini sudah otopsi, melihat jenazahnya, bagaimana efek peluru masuk, berapa senti masuk atau gimana, sehingga kemudian dia bersaksi. Ini menurut kesaksian saya. Dia pernah tidak lihat kan? Tidak lihat waktu nembak, tidak lihat berapa jaraknya, tapi dengan teori yang dia kuasai, orang itu kalau nembak 3 meter efeknya masuk sekian, kalau 10 meter masuknya peluru sekian, kan begitu, iso ditengeri. Maka ini tidak mungkin dengan melihat otopsi tadi itu, masuknya peluru reptil masuk ke dalam tubuh itu tidak mungkin ditembak dari jarak dekat, itu pasti dari jarak jauh. Loh, ini namanya saksi juga, dan ini yang pinter, gak iso digoroi. Kalau saksi mata ngaku nih, aku bersaksi dia dekat, padahal ternyata rekayasa, saksi palsu. Saksi ahli itu yang pinter. Makanya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Orang-orang Islam itu bukan saksi mata, itu namanya saksi ahli. Berarti wong Islam justru sing pinter. Ya sing ngomong goblok ya iku goblok iku. Ya Allah, ilahi wa alam bissawab. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.